Balik lagi di Avansi TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya Danies. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang nonton video di channel ini gitu kan guys ya. Jadi hari ini musik kembali akan ngebahas tentang selebriti atau musisi terkaya di dunia. Tapi sebelum ke infonya, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Caranya cukup simpel, cuman lu like, comment, subscribe, jangan lupa di-share, bagiin info penting menarik dari channel ini ke teman-teman lu, dan kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Yes! Sesuai dengan judul thumbnail hari ini, gua akan ngebahas 5 gitaris rock and roll terkaya sepanjang masa. Berikut 5 gitaris rock terkaya sepanjang masa menurut laporan Work Plus Money. Kalian simak. Di posisi 5 ada Slash, yes, from Guns N' Roses. Sebagai pendiri Guns N' Roses, Saul Hudson alias Slash ini bermain gitar bersama band ini hingga tahun 96. Sebelum vakum, yes, selama 20 tahun. Selama masa itu, ia mendirikan Velvet Revolver bersama Scott Weiland dari Stone Temple Pilots dan mantan rekan satu bandnya di GNR, yes, siapa lagi kalau bukan Duff McKagan dan Matt Sorum. Slash menghasilkan sebagian besar uangnya dari bermain gitar di band dan tour band GNR. Kembali ke Guns N' Roses pada tahun 2016, band ini memulai tour besarnya dan meraup lebih dari 584 juta US dollar pada akhir tur, dan harta pendiri GNR ini mencapai 90 juta US dollar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Wow, gokil man. Yes, di posisi 4 ada David Gilmour from Pink Floyd. David Gilmour bergabung dengan Pink Floyd pada akhir 60-an sebagai pengganti anggota band yang sakit, yaitu Syd Barrett, yang kondisi mentalnya memburuk hingga ia tidak dapat kembali ke band. Pada awal 70-an, Pink Floyd meraih sukses besar secara komersil dan kritis dengan album-album seperti The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, dan The Wall. Dan Gilmour adalah penulis lagu utama di band ini. Album The Dark Side of the Moon terjual sebanyak 45 juta kopi dan bertahan di tangga lagu Amerika Serikat selama 917 minggu atau sekitar 14 tahun. Wah, gokil sih emang. Kalau orang luar negeri tuh buat karya tuh selalu abadi ya. Lanjut, ketika ia dan rekannya Roger Waters mulai berselisih pada akhir 80-an, Waters meninggalkan Pink Floyd dan Gilmour tetap menggunakan nama tersebut. Dia juga merilis album solo yang sukses hingga tahun 2000-an. Harta pendiri Pink Floyd ini mencapai 180 juta US dollar atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Wow, gokil men, serba triliun ya kalau dikerupiahin ya. Oke, lanjut. Di posisi 3 ada Kirk Hammett from, yes, Metallica. Kirk Hammett bergabung dengan Metallica pada tahun 1983, menggantikan salah satu pendiri band ini, yes, siapa lagi kalau bukan Dave Mustaine, yang kemudian Dave membentuk Megadeth.
Metallica telah menjual 150 juta album di seluruh dunia berkat Stranger Things. Mereka telah menjangkau generasi penggemar baru dengan Master of Puppets, sebuah lagu yang banyak ditampilkan di season 4. Emmett telah berinvestasi di rumah-rumah di sekitar San Francisco dan memiliki kesuksesan terhadap memorabilia film horor. Koleksi seni dan filmnya yang paling awal menggambarkan Dracula, monster Frankenstein, dan mumi. Di antaranya terkadang ia meminjamkan karya-karyanya sebagai bagian dari pameran seni keliling. Wow, gokil ya. Harta gitaris Metallica ini mencapai 200 juta US dollar atau setara dengan 3,2 triliun rupiah. Wow, gokil men. Emang ya mau gimana lagi ya, gitaris band senior coy, band legend. Dimana-mana ya kalau band legend ya udah pasti harta kekayaannya gokil banget. Lanjut, yes, di nomor 2 ada Brian May from Queen. Queen memulai debutnya pada tahun 1973 dan telah menjual lebih dari 300 juta album pada 2021 silam. Kekayaan bersih band ini mencapai 600 juta US dollar. Ketika sang vokalis Freddie Mercury meninggal pada tahun 1991, sepertinya Queen sudah berakhir, tetapi Roger Taylor dan mantan rekan satu bandnya John Deacon membuat band ini terus berjalan dengan penyanyi tamu yang berbeda di setiap pertunjukannya. Deacon pergi untuk selamanya pada tahun 1997. Dan May serta Taylor merekrut jebolan American Idol, yes, Adam Lambert sebagai vokalis dari Queen. Jadi additionalnya pakai Adam Lambert ya, dan memang keren banget sih. Ya kalian bisa simak aja di YouTube, ada kok live performnya mereka, emang keren banget. May menjadi konsultan untuk film biografi Freddie Mercury, yes, Bohemian Rhapsody, di mana aktor Rami Malek memenangkan Oscar sebagai aktor terbaik. Gokil sih emang, Bohemian Rhapsody lu wajib nonton men kalau belum nonton. Dan udah pasti kalian udah pasti simak lah. Soalnya udah ditayangin juga di TV juga ya, di TV nasional udah ditayangin, dan di platform digital juga banyak ngebahas tentang Freddie Mercury lewat, yes, Bohemian Rhapsody. Gue bilang keren filmnya sih. Lanjut, saat ini Queen tetap sepopuler dulu dan masih melakukan tour pada 2022 silam. May juga seorang astrofisikawan yang meraih gelar PhD pada tahun 2007 silam. Dan harta gitaris band Queen ini mencapai 210 juta US dollar atau setara dengan 3,4 triliun rupiah. Wow, gokil. Ya emang, wah udah sih. Gitaris band legend ini emang luar biasa ya. Hartanya tuh gila-gilaan men. Lanjut, dan di posisi pertama ada, yes, siapa lagi kalau bukan James Hetfield from Metallica. Sebagai salah satu pendiri dan vokalis Metallica, James Hetfield adalah anggota terkaya pertama di band ini setelah drummer dan salah satu pendiri band si Lars Ulrich. Seperti anggota lainnya, dia menghasilkan sebagian besar kekayaannya dari tur dan rekaman album. Hetfield adalah salah satu penulis lagu utama di band ini, dan dia berinvestasi dalam berbagai hal, termasuk properti dan koleksi mobil dengan 11 kendaraan khusus, yang saat ini dipajang di Limay Museum Mobil Amerika di Tacoma, Washington. Wah, gokil sih. Emang Hetfield ya udahlah, hobinya unik. Udah gitu investasinya juga gila-gilaan men. Lanjut, gitaris sekaligus vokalis Metallica ini memiliki harta mencapai 300 US dollar atau setara dengan 4,8 triliun rupiah. Wow, gokil. Wah, menarik sih men. Terus, menurut kalian siapa lagi sih yang pantas dicatat dalam sejarah menjadi musisi terkaya atau terkaya sedunia lah, kayak yang lagi gue bahas ini. Dan gue juga udah pernah ngebahas sih 5 musisi punk terkaya di 2023. Kalian bisa simak dulu di sini. Udah gitu 10 band terkaya di 2023. Kalian juga bisa simak di sini. Gitu. Dan ibaratnya gini loh, itu perhitungan dari tahun ke tahun udah pasti berbeda ya, karena masing-masing dari personil atau band tersebut
udah pasti memiliki harta kekayaan yang bisa lebih banyak atau bisa lebih berkurang gitu. Itu sesuai dengan info yang didapat tahun lalu atau tahun ini. Jadi bisa berbeda-beda. Jadi kadang-kadang kayaknya si A lebih kaya daripada si B, tapi survei yang menunjukkan memang harta yang lagi gua bahas atau yang sebelumnya udah gua bahas itu mencapai sekian, dan tercatat mereka lebih kaya daripada personil atau musisi yang lain gitu. Dan menurut kalian gimana sih? Tapi emang gokil sih. Kalau kita bahas sedikit, wah vokalis Metallica sih ini gokil banget ya. James Hetfield tuh, wah emang semakin tua semakin ganas bro. Dan itu memang harus diakui banget ya, karena memang bandnya tuh keren banget. Dan gue menantikan Metallica kalau bisa datang ke Indonesia ya. Gue pengen nonton lah sekali seumur hidup, karena gue belum pernah nonton band legend ini Metallica ya. Atau ya kalau GNR sih kemarin udah sering datang ya, tapi vokalnya Axl udah agak berkurang atau menurun karena faktor usia. Tapi James Hetfield yang gue lihat di YouTube vokalnya masih garang ya, walaupun emang nggak setajam dulu ya, seraknya tuh nggak seserak waktu dia zaman muda, tapi oke sih menurut gue sih. Dan udah gitu kalau kayak band Queen ya nggak tahu juga ya, nggak mungkin juga dia tur dunia sampai Indonesia. Tapi sih kalau Metallica mungkin masih ya, gue mengharapkan banget ya, mudah-mudahan ada promotor yang mau ngundang Metallica. Gue pengen lihat aksinya James Hetfield dan kawan-kawan sih. Atau Guns N' Roses mungkin, kalau bisanya dia tour lagi gue pengen nonton sih, soalnya keren men. Dan jangan sampai lu selama seumur hidup lu nggak pernah nonton band legend kayak begini sih, menurut gue keren sih. Dan gue pengen tahu opini kalian, gimana menurut kalian band-band yang udah gue sebutkan, atau personil yang gue udah sebutkan, atau gitaris yang barusan gue sebutkan tuh harta kekayaannya luar biasa dan terkaya sedunia untuk di versi tahun ini ya. Gue nggak tahu tahun depan ya, mungkin apakah James Hetfield masih bisa menduduki peringkat pertama ya, kita lihat nanti aja ya gitu. Ya mungkin infonya sampai sini aja, nggak usah panjang, infonya cukup simple aja, karena hari ini gue pengen ngebahas ya video-video singkat aja tentang ya musisi yang menurut gue oke punya harta kekayaannya ya. Tapi jangan dibandingin, kadang-kadang gue juga nemuin kayak komentar lebih kayaan misalnya Cristiano Ronaldo, itu menurut gue amat sangat tolol ya, karena beda jauh men, pemain bola sama musician ya udah pasti jauh lah hartanya gitu. Jadi jangan disamakan, tolong yang menyimak video ini bisa lebih berpikir positif, jangan disamain musik sama sport gitu ya. Jadi tolong ranahnya jangan disamain. Terkadang komenannya tuh menurut gue unik ya, tapi nggak apa-apa sih, itu opini kalian. Jadi ini komentar unik dari warga plus 62 ya, itu terserah kalian sih. Tapi menurut gue sih harus bisa dibedakan antara musik sama sport, jadi nggak bisa disatu padukan ya. Jadi nggak bisa disamain, intinya gitu. Ya, thank you banget ya udah nonton dari awal sampai terakhir. Gua ngedongeng nggak di skip, thank you banget. Thank you banget yang masih support channel ini, dan yang belum support wajib support. Caranya gimana? Cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share, bagiin info penting dari channel ini ke teman-teman kalian, dan bantu channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Kita ketemu di episode musik selanjutnya. Oh ya, sebelumnya gue pengen ngucapin Happy New Year buat lo yang merayakannya. Gue Leo pamit. See you in the next video. Bye-bye.